Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Yang senantiasa memberikan kuasa perkataannya di dalam mulut kami. Tuhan yang berkata bahwa mulut kami diberi kuasa untuk memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Langit dan bumi dijadikan by the word of God. Apa yang keluar dari mulutnya Allah. Perkataan Tuhan itu perkataan yang berkuasa. Bahkan manusia hidup bukan dari makanan yang ada di dunia ini. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Itu sebabnya kenapa kami bisa mengalami kemenangan. Kami dijaminkan sukacita. Kami dijaminkan lawatan. Karena memang perkataan Tuhan itu perkataan yang ajaib. Aku berdoa setiap anak Tuhan yang hadir hari ini semua dijumpai. Semua diberkati. Semua dilawat. Semua mengalami kuasa. Semua mengalami jaminan. Semua mengalami kemenangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan mengajarkan yang luar biasa. Roh Kudus ambil alih dari awal sampai dengan selesai. Berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Dan kami percaya bahwa apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi akan mengerjakan segala perkara. Dan pastinya berhasil memberkati, mengurapi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami. Kami membuka hati kami untuk diberkati di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan. Di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetap berdiri saudara, tetap berdiri. Kita percaya bahwa Alkitab kita tidak pernah berubah, amin. Apa yang difirmankan di dalamnya itu akan memberikan perubahan, memberikan pembebasan, memberikan kemenangan, memberikan kemuliaan bagi setiap kita. Nah sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau kuasa perkataan yang Tuhan taruh di mulut kita, untuk kita perkatakan dan kita percayai. Angkat tangannya sama-sama dengan saya, ucapkan kata-kata ini. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti bagi hidup kita. Dan sekarang kita menikmati kebaikan Tuhan selanjutnya. Dan kita boleh diizinkan Tuhan masuk di bulan yang baru. Kita ada di bulan Agustus. Saya berdoa buat saudara agar bulan Agustus menjadi bulan yang lebih diberkati lagi daripada bulan sebelumnya. Saya percaya begitu banyak harapan, begitu banyak kerinduan, begitu banyak doa yang kita doakan di bulan-bulan sebelumnya. Dan saya mengimani dan saya percaya bahwa biarlah di bulan Agustus ini apa yang kita doakan, apa yang kita serukan, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan itu boleh digenapi dan itu boleh terjawab atas kehidupan setiap kita. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Zion Church of Christ. Dan saya berdoa biar segala kebaikan Tuhan boleh terwujud, boleh terjadi bagi setiap kita. Amin. Nah di bulan Agustus ini saudara, tema yang akan kita bahas di sepanjang bulan Agustus yaitu berbicara mengenai set free. Saya berdoa saudara, bahwa Anda dan saya bisa mengalami pembebasan, mengalami kemenangan. Karena memang Tuhan Yesus datang dari surga agar Anda dan saya bisa mengalami kemenangan. Bisa mengalami kemajuan, bisa mengalami terobosan-terobosan yang baru. Dan itu yang memang Tuhan jaminkan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan gak perlu pesimis dengan perubahan yang ada. Gak perlu gentar dengan hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi. Tapi selalu percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti Tuhan genapi. Nah judul hari ini yang saya bawakan adalah berbicara mengenai perpisahan. Goodbye. Sama-sama saudara siapkan catatan saudara. Hari ini kita akan berbicara mengenai perpisahan. Goodbye. Apakah perpisahan itu baik? Dan ini akan kita bahas di hari ini. Nah yang membuat kita dapat menjalani kehidupan ini adalah karena kita punya memori. Kita punya ingatan. Siapapun kita yang hadir hari ini, kita punya memori. Kita punya ingatan. Jujur saja saudara, kalau saya tidak memakai memori, maka saya tidak akan bisa berdiri hari ini sebagaimana saya adanya hari ini. Seandainya kita kehilangan memori kita dan tiba-tiba kita nggak tahu memori kita beberapa waktu belakang, kita tidak akan bisa menyadari dan kita tidak akan bisa mengerti kenapa kita ada. Contoh soal, kalau saya tidak menyadari atau saya kehilangan memori, maka saya akan kehilangan fungsi saya sebagai seorang suami. Saya akan kehilangan touch saya dengan istri saya. Saya akan kehilangan touch saya dengan anak-anak saya karena saya tidak memiliki memori dengan mereka. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan saya tanpa memori? Jadi saudara yang kasih Tuhan,
Setiap orang di dalam kehidupan ini ternyata memerlukan yang namanya memori. Ada memori yang namanya memori momen kesenangan, memori yang sukacita. Pada waktu kita mungkin berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga, atau mungkin kita berjalan dengan orang yang kita cintai. Ada momen juga di mana mungkin kita mengalami yang namanya perasaan was-was, menunggu hasil tes, menunggu jawaban. Was-was menunggu jawaban dari si doi misalkan. Kita sudah kasih kode, tapi kok dia belum kasih jawaban. Kita mungkin punya momen seperti itu. Atau kita juga mungkin punya momen ketakutan, kecemasan. Karena melakukan sebuah pelanggaran. Yang kita takut ada efek negatif yang terjadi bagi hidup kita. Atau kita mungkin juga memiliki momen yaitu kesedihan. Pada waktu orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai sudah tidak ada bersama dengan kita lagi. Dia pergi meninggalkan kita. Saudara kasih Tuhan, berarti adalah momen merupakan ataupun kegembiraan, momen-momen kegembiraan adalah momen-momen yang mungkin yang masih bisa kita ingat. Mampu kita ingat, mampu kita jalani, momen kegembiraan. Atau mungkin kita pernah mengalami ketakutan, ada momen ketakutan yang mungkin kita telah jalani. Tapi saudara, jujur saya sering kali jumpai orang kesulitan untuk mengingat momen-momen yang menakutkan. Untuk diingetin lagi tentang momen yang menakutkan, jujur orang pastinya kesulitan untuk mengingat itu. Nah saudara, memori adalah harta terbesar kita. Tapi memori juga adalah kesedihan terbesar kita. Dengan memori kita dapat berfungsi sebagaimana kita adanya hari ini. Tapi dengan memori yang sama juga itu bisa membuat kita terpuruk dan mengalami kesedihan sampai mata kita mungkin berkaca-kaca. Memori tidak bisa hilang dari pikiran kita. Ya, kita mungkin mengalami situasi yang pahit. Dan kita pengen gak inget-inget lagi. Sampai ada orang yang bernyanyi. Lumpuhkanlah ingatanku, lupakan tentang dia. Ya kan? Ada orang mau minta melupakan. Lumpuhkan ingatan. Mungkin ketika saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman. Saudara menghadapi orang yang bikin sakit hati saudara. Lalu saudara ketemu dengan konselor Kristen. Konselor Kristen akan berkata apa? Bu atau bapak, saudara. Cobalah lupakanlah, belajar tidak ingat-ingat lagi sesuatu yang buruk. Coba engkau ingat-ingat yang baik saja. Perkataan itu baik, perkataan itu tentunya membangun. Tapi jujur dalam kenyataannya, kita sulit untuk melupakan, betul ya? Kenapa demikian? Kita sulit untuk melupakan. Karena sejak kita SD, SMP, SMA, sampai kuliah, kita disuruh belajar menghafal, tidak pernah belajar melupakan. Nah, itu dia. Makanya kita akan terus mengingat ya kan. Kita akan terus pahami terus, kita akan terus membawa situasi itu bagi kehidupan kita. Mungkin saudara pernah mengalami sebuah hubungan dengan seseorang. Dan saudara putus hubungan dengan dia. Orang itu meninggalkan Anda dan meninggalkan luka. Meninggalkan jejak kekecewaan di hati Anda. Mungkin saudara marah dengan orang itu. Atau juga tetapi ada orang juga yang telah berpisah. Tapi mungkin masih bisa ketemuan dengan dia. Walaupun mungkin dia telah mengecewakan hati Anda. Satu pertanyaan buat saudara. Kalau mantan telepon Anda, kira-kira itu pencobaan atau ulangan? Ya itu ya. Ketika saudara menghadapi situasi yang buruk seperti itu. Tentu situasi gak nyaman. Kita pernah mengalami situasi yang tidak nyaman. Kita mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, dengar baik. Ada orang yang berpisah, mengambil sikap untuk berpisah dengan seseorang. Dengan baik-baik saja. Tetapi ada orang juga berpisah tidak dengan baik-baik saja. Mungkin dia punya nyali untuk bilang di medsos, ceritain kejelekan-kejelekan orang itu. Agar tampak di luar sana bahwa yang buruk bukan dia. Tapi yang buruk adalah orang itu yang telah meninggalkan dia. Seringkali saya jumpai orang-orang yang mengalami kekecewaan. Lalu mulai nulis di medsos dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang kecewa, berpisah. Misalkan dia kecewa dengan gereja. Misalkan dia kecewa dengan hamba Tuhan. Misalkan dia kecewa dengan mantannya. Misalkan dia kecewa dengan keluarganya. Biasanya suka tulis-tulis di medsos. Saya suka baca media sosial saudara. Saya lihat isinya. Seringkali ada curhatan-curhatan. Yang sometimes kita baca kita sendiri gak ngerti kenapa dia tulis begitu. Tapi jujur saya mau katakan sama saudara. Sebagai orang yang percaya pada Yesus. Sebagai orang Kristen. Seharusnya kita tidak lagi modelnya seperti itu. Cuitan-cuitan seperti itu tidak perlu lagi disampaikan. Kalau kita berpisah dengan seseorang, pisahlah dengan baik-baik. Amin.
Nggak perlu kita punya nyali besar dengan menjelekkan orang tersebut. Kalau memang nggak bisa jalan lagi, ya udah. Nggak perlu kita berjalan terus bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan mengajarkan buat setiap kita bahwa berpisah selalu akan terjadi bagi kita. Tapi biarlah perpisahan bukan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tapi perpisahan justru sebenarnya menjadi perpisahan yang baik. Justru dengan adanya perpisahan, kebaikan-kebaikan akan terjadi bagi kehidupan Anda. Makanya bahasa Inggrisnya perpisahan apa? Coba judulnya tampilkan lagi. Bahasa Inggrisnya adalah goodbye. Kalau dibelah, good itu baik, bye berpisah. Itu perpisahan yang baik. Tahun 1500-an saudara, sebenarnya kata goodbye itu mulainya adalah God be with you. Tapi frasa ini disingkat, biasalah mempersingkat frasa itu menjadi God be with you menjadi God BWY. Lalu dalam perkembangan selanjutnya akhirnya berubah lagi menjadi goodbye atau selamat tinggal. Jadi sebenarnya perpisahan bukan sesuatu yang menakutkan. Justru sebenarnya ketika kita berpisah seringkali banyak orang memikirkan takut dengan perpisahan. Ya kan? Kalau ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Perpisahan adalah hal yang akan selalu terjadi. Tetapi bagaimana cara kita meresponinya, kita perlu mengingat. Makanya kenapa saya tulisnya goodbye atau perpisahan yang baik. Mungkin ada orang yang mengalami perpisahan, lalu duduk termenung dan mulai hidupnya kacau. Saya juga pernah mengalami situasi di mana saya mengalami keterpisahan. Pada tahun 2017, saya bersama dengan istri, kami berangkat memimpin tur ke Israel. Perjalanan kami adalah ke Mesir, Israel, dan berangkat sampai ke dengan Jordan. Jadi 3 negara kami akan jalani. Pada saat border menuju Israel dari Mesir, saya mendapatkan yaitu kabar dari Jakarta bahwa orang tua saya yaitu papi saya meninggal dunia. Tentunya hati saya sedih karena saya tidak bisa melihat untuk yang terakhir kali. Saya tidak bisa melihat fisiknya karena keluarga yang di Jakarta meminta saya untuk pulang. Untuk menghadiri kegiatan pemakaman bersama-sama dengan mereka. Tapi jujur saya tidak mungkin meninggalkan tur ini. Karena tur ini saya yang pimpin bersama dengan istri saya. Bagaimana mungkin saya sebagai pastornya meninggalkan tur padahal setengah perjalanan saja belum selesai. Lantas saya mengirimkan pesan kepada mereka, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Walaupun mungkin sedih hati saya karena saya tidak bisa melihat pemakaman itu untuk terakhir kalinya. Tapi ada satu hal yang saya diingatkan kembali momen di mana saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya berdoa adalah Tuhan jangan panggil papi saya sebelum dia dibaptis Islam. Karena papi saya adalah seorang yang keras sekali. Kami adalah dari keluarga Kristen mainstream. Yang mana baptisnya dari kecil, sejak kecil sudah dibaptis Islam. Suatu hari saudara dari 7 orang anak, saya sebagai anak ke-6 dan kakak saya anak ke-3 memutuskan untuk kami dibaptis Islam. Dan ketika kami dibaptis Islam, ayah kami tahu, papi saya tahu dan dia marah. Lantas dia berkata, kalau sampai kami memutuskan tetap dibaptis Islam, maka kami akan dilarang untuk pulang ke rumah. Artinya tinggal di luar sana, tidak boleh kembali ke rumah. Kami berdua tetap memutuskan untuk berangkat pergi baptisan. Kami memutuskan baptis bukan karena kami melawan orang tua, tidak. Tapi kami memutuskan untuk melakukan kebenaran. Walaupun memang ada resiko yang harus kami hadapi. Dan saudara kasih Tuhan setelah kami dibaptis, itu situasi yang tidak mudah. Tetapi mujizat Tuhan terjadi buat kami. Saya berdoa, Tuhan agar jumpai papi saya. Agar dia jangan marah dan membuat dia lupa bahwa dia telah mengusir kami. Dan itu dijawab langsung sama Tuhan. Kami sampai di rumah, papi saya tidak marah dan tidak mengusir kami. Kami tetap dapat tinggal di rumah. Waktu terus berjalan, lalu saya berdoa terus dan saya memberitakan Injil di rumah saya. Saya sampaikan kebenaran kepada kakak-kakak saya. Saya sampaikan kebenaran kepada adik saya. Dan mujizat Tuhan terjadi. Adik saya yang nomor 7, anak terakhir, mau dibaptis Islam walaupun tadinya keras. Lalu berangkat lagi selanjutnya, anak yang kelima kakak saya yang nomor 5 juga mau dibaptis Islam. Lalu terus berdoa lagi, mami saya juga dibaptis Islam. Wow, walaupun papi saya tahu dia cukup marah. Tapi terus saya menyampaikan firman Tuhan di rumah itu. Lalu kakak saya yang nomor 4, dia kena penyakit. Dan akhirnya memberi diri juga untuk dibaptis Islam. Terus berdoa saya.
terus berdoa, menyampaikan Injil. Dan pada tahun 2015, papi saya memberikan dirinya untuk dibaptis Islam. Puji nama Tuhan. Orang yang keras kepala, dia memberikan dirinya untuk mau dibaptis Islam. Dan yang membuat saya senang, yang membuat saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Yang menenggelamkan di air itu melalui tangan saya. Tangan saya menenggelamkan, makanya saya tenggelamin dia agak lama dikit. Ini yang marahin saya nih, saya tenggelamin gitu kan. Oh enggak, ini bercanda saudara ya. Tapi ini menjadi bukti bahwa apa? Bahwa ketika ayah saya dipanggil, saya sedih. Tapi itu bukan menjadi perpisahan yang menyakitkan. Tapi itu menjadi goodbye. Perpisahan yang baik. Karena saya tahu dia telah bersama dengan Bapa di surga. Jadi saya tidak perlu harus melihat fisik yang terakhir. Tapi Tuhan sudah memberikan ketenangan di hati saya. Bahwa dia sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam tempat yang Tuhan telah sediakan. Saudara yang kasih Tuhan. Ini yang menjadi keingatan buat setiap kita. Pada waktu saya membaca Alkitab. Lalu saya melihat bagaimana Yesus menghadapi keterpisahan. Saudara kalau baca di Alkitab, ada orang-orang yang datang sama Yesus, ada orang-orang yang meninggalkan Yesus. Suatu hari, ada seorang anak muda kaya datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, bagaimana caranya untuk saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal?" Yesus memberitahukan jalannya. Yesus memberitahukan aturan mainnya. Dan orang ini memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Bagaimana respon Yesus pada waktu orang itu meninggalkan Yesus? Yesus tidak pernah melonggarkan batasan dia. Yesus punya peraturannya. Yesus punya ketetapannya. Pada waktu orang datang, Yesus senang dengan orang itu, dia terima. Tapi pada waktu orang itu berkata bahwa dia tidak bisa masuk ke area yang Tuhan Yesus sampaikan, Yesus tidak pernah melonggarkan batasnya sambil berkata, bro jangan pergilah. Sini. Mungkin terlalu keras saya. Oke lah, kita kendorin lah gitu kan. No. Yesus gak pernah melonggarkan batasnya. Dia tetap punya ketetapan untuk menetapkan kebenaran yang harus dia sampaikan. Dan ketika Petrus yang berkata, Yesus, aku rela mati buat engkau. Bahkan aku akan rela melakukan apapun demi engkau. Pada suatu ketika, Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus mengkhianati Yesus. Bagaimana perasaan Yesus dengan keterpisahan itu? Murid yang dikasihnya ternyata meninggalkan dia. Lalu ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa di sana bersama dengan murid-muridnya. Datang Yudas, murid yang dia pilih, mencium pipinya, menyebut dia rabi, menyebut dia guru, dan menjual Yesus kepada para tentara yang menangkap Yesus. Yesus harus mengalami siksaan karena apa yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi Yudas terpisah dari Yesus, dia mati gantung diri, dia menyesali apa yang dia buat. Kira-kira kalau saudara jadi Yesus, bagaimana sikap saudara ketika mendengar ada orang yang telah menyakiti Anda, yang telah menipu Anda, yang telah mengkhianati Anda. Lalu Anda mendengar beritanya, dia mengalami kematian, atau dia mengalami kecelakaan, atau dia mengalami situasi yang tidak baik. Biasanya kita akan berkata apa? Makanya jangan main-main sama saya. Saya orang yang diurapi Tuhan. Rasain kamu, kan gitu ya. Kita akan nyumpahin orang itu, karena dia telah melakukan hal yang negatif buat kita. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus tidak pernah sakit hati. Yesus tidak pernah merubah jati dirinya. Situasi hubungan yang kita bangun dengan orang, ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, seringkali merubah jati diri kita. Kita bisa terpengaruh dengan teman-teman siapa yang kita bergaul. Kita bisa berubah cara berpikir kita karena kekecewaan yang pernah kita alami. Mungkin tadinya kita tulus dengan seseorang, tapi karena kita pernah dikecewakan, lantas kita menjadi orang yang anxiety. Kita gampang curigaan, kita gampang gak percaya. Kita gampang menuduh orang dan lain sebagainya. Diri kita yang sebenarnya berubah. Hanya gara-gara sebuah hubungan. Hanya gara-gara sebuah keterpisahan. Yesus tidak pernah begitu. Walaupun ada orang yang meninggalkan dia. Walaupun ada orang yang pergi dari dia. Yesus tidak pernah berubah. Saya bersama dengan istri saya telah menetapkan keputusan. Di dalam membangun gereja. Ada orang yang akan datang. Ada orang yang akan pergi. Tapi kami berdua tidak pernah menjadi orang yang sakit hati. Kalau ada orang datang kami terima dengan baik. Tapi kalau ada orang yang memutuskan untuk pergi dari kami juga tetap menjaga integritas. Kami juga tetap menjaga hubungan yang baik. Kami tidak mau membicarakan orang itu, menjelek-jelekan orang itu. Mengatakan kepada semua orang betapa buruknya orang tersebut. Tidak, kami tetap menjaga situasi kami. Karena kami percaya bahwa perpisahan akan selalu ada di dalam kehidupan ini. Kita harus siap dengan yang namanya perpisahan.
Lalu saudara kasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan begini. Apakah orang-orang yang baik, apakah orang-orang yang mengasihi Tuhan, apakah orang-orang yang ingin melakukan kebenaran juga akan mengalami perpisahan? Juga akan mengalami ditinggalkan orang? Juga akan mengalami situasi-situasi yang akan membawa kepada kekecewaan? Jujur saya mau katakan sama saudara, ya, meskipun kita takut Tuhan, meskipun kita melakukan yang terbaik, meskipun kita ingin menolong orang, tetap saja akan ada orang-orang yang akan pergi meninggalkan setiap kita. Tapi saudara tidak perlu gelisah dengan perpisahan tersebut. Mari kita lihat efek dari perpisahan itu sendiri. Seringkali kita berpikir perpisahan akan mendatangkan negatif buat kita. Padahal tidak demikian. Seperti judul yang saya bawakan, justru harusnya memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Kita harus percayakan hal tersebut. Ada sebuah cerita saudara di dalam Kejadian pada pasalnya yang ke-13. Yaitu Abraham bersama dengan Lot. Kita tahu kisahnya. Yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim adalah Abraham bersama dengan Sarah. Kata Tuhan, tinggalkan sanak familimu, tinggalkan tempatmu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang dimaksudkan Tuhan adalah Abraham bersama dengan istrinya. Pada waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia bawa ayahnya dan dia bawa Lot, keponakannya. Tuhan tidak berbicara lagi kepada Abraham. Sampai kapan? Sampai ketika ayahnya meninggal, baru Tuhan berbicara kepada Abraham dan memberitahukan langkah selanjutnya. Anda bisa lihat di sini, sewaktu ayahnya masih bersama dengan Abraham, belum ada bahasan selanjutnya dari Tuhan. Tapi begitu Abraham berpisah dengan ayahnya, baru Tuhan melanjutkan jalan selanjutnya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, Abraham bersama dengan Lot, mereka sampai di sebuah tanah bernama Tanah Negeb. Tanah Negeb ini tidak cukup luas buat mereka. Karena Abraham ternaknya banyak. Lot ternaknya juga banyak. Abraham punya gembala-gembala yang mengurusi ternak-ternaknya. Lot juga punya gembala yang mengurusi ternak-ternaknya. Persoalannya, gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot seringkali berantem. Seringkali ribut, masalah rumput dan masalah air. Karena tanah Negeb tersebut tidak cukup luas buat mereka. Sehingga pada akhirnya Abraham memutuskan memanggil Lot. Mereka berdua berbicara dan Abraham berkata begini, Lot, negeri ini cukup luas. Silahkan kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Pilihannya ada sama kamu terlebih dahulu. Lalu Lot mulai melihat. Kenapa Abraham mengambil keputusan itu? Karena Abraham gak mau ribut. Abraham gak mau kita berselisih antara om sama keponakan. Akhirnya Lot melihat bahwa di dataran Jordan, di dataran Sodom, dia melihat tanahnya hijau, rumputnya banyak, air berlimpah. Itu adalah tempat yang sangat-sangat pas untuk orang yang akan menggembalakan ternak. Lalu Lot memilih ke tempat daerah Sodom. Berarti tempat yang tidak dipilih oleh Lot adalah tempat yang kering, tempat yang kurang subur, tempat yang kurang cocok untuk beternak. Tapi tempat itulah yang diambil oleh Abraham. Disinilah yang terjadi. Pada waktu Abraham memutuskan untuk berpisah dari Lot, apakah Abraham mengalami kekurangan? Apakah ekonominya Abraham menjadi turun? Apakah berkatnya Abraham menjadi hilang? Ternyata Alkitab mencatat pada waktu Abraham berpisah dari Lot, justru Abraham menikmati berkat yang luar biasa. Pasal 13 ayat yang ke-14 dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Abram, pandang sekelilingmu. Lihat seluruh negeri ini di mana engkau berdiri. Dari timur ke barat, utara ke selatan. Dan Tuhan berkata pada ayat yang ke-15 dari Kejadian 13. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Anda bisa melihat di sini saudara, bahwa berpisahnya Abraham dengan Lot tidak membuat Abraham drop. Tidak membuat Abraham kekurangan. Seringkali kita berpikir, kalau ada teman-teman hebat, kalau ada kongsian kita yang luar biasa, meninggalkan kita berpikir itu akan membuat kita drop. Kita seringkali membuka pagar kita.
Kita seringkali menerima masukan-masukan yang salah. Demi apa? Demi menjaga agar pertemanan kita dengan orang tersebut agar tetap terjaga. Tapi tidak dengan Abraham. Abraham tetap menetapkan batasnya. Dia tetap mengikuti peraturannya Tuhan. Dan dia mengikuti janjinya Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Abraham justru diberkati luar biasa. Berkelimpahan. Makanya di sini saya mau katakan sama saudara. Sometimes, terkadang perlu terjadi perpisahan di depan. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan dapat terjadi. Kenapa Tuhan mau kita berpisah dari dunia? Kenapa kita dipisahkan dari dunia? Kenapa kita dipisahkan dari teman-teman yang tidak sehat? Kenapa kita harus berpisah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Karena ini saudara, karena Tuhan ingin melimpahkan kebaikan-kebaikan bagi setiap kita. Amin. Kenapa kita dipisahkan dari benci, dari dendam, dari kepahitan? Karena ini Tuhan ingin agar saudara menerima berbagai kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ketika kita berpisah dengan seseorang, ada timbul rasa kesal dengan orang itu. Karena orang itu telah melakukan hal yang tidak baik bagi hidup kita. Tapi tidak dengan Abraham. Abraham tidak menjadi kepahitan kepada Lot. Abraham tidak menjadi benci kepada Lot. Terbukti pada waktu Lot tempat tinggalnya di Sodom diserang oleh kerajaan Kedorlaomer. Maka Raja Sodom dikalahkan, harta benda yang ada di Sodom dirampok oleh kerajaan Kedorlaomer. Lantas yang terjadi, Lot juga bersama istri dan anaknya menjadi tawanan, dibawa oleh kerajaan Kedorlaomer. Abraham mendengar kisah tersebut, dan Abraham lantas mengambil sikap untuk mengejar Raja Kedorlaomer. Dan dia mengalahkan kerajaan Kedorlaomer, serta menyelamatkan Lot, istri dan anak-anaknya, serta tawanan-tawanan yang lain, dan harta yang begitu banyak yang dirampok oleh kerajaan Kedorlaomer itu diambil semua oleh Abraham dan dibawa pulang dan diserahkan kepada Raja Sodom. Raja Sodom senang dengan kemenangan yang dilakukan oleh Abraham, dan Raja Sodom berkata apa? Semua hartanya silakan kamu ambil. Serahkan saja tentara, kita tukar barter. Tentaramu kasih ke saya. Tapi Abraham berkata begini bahwa saya tidak mau ambil setitik pun, bahkan sehelai benang pun saya tidak akan ambil daripada kamu. Agar kamu tahu Raja Sodom, jangan sampai kamu berpikir Abraham kaya karena perbuatan Raja Sodom. Saudara kasih Tuhan, Abraham ternyata kaya raya. Abraham ternyata diberkati luar biasa. Oleh sebab itu, dalam Kejadian 15, pada ayat yang pertama, Tuhan berkata sama Abraham begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini janji buat siapa? Buat setiap Anda, buat setiap kita yang tidak pernah mau melonggarkan batas kita. Yang tidak mengizinkan apa yang dunia katakan untuk mengendalikan cara kita bersikap, cara kita berpikir. Saudara, diperlukan ketegasan untuk kita tetap percaya bahwa yang membuat kita besar, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita hebat hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberikan masa depanmu menjadi masa depan yang heran, menjadi masa depan yang luar biasa. Mungkin saudara hari-hari ini, saudara sedang mengalami sebuah keterpisahan. Mungkin saudara dikecewakan. Mungkin ada teman yang telah mengkhianati Anda. Atau ada orang yang telah menyakiti hati Anda. Atau ada sikap-sikap yang pernah Anda alami. Anda mungkin pernah punya pengalaman di dalam keluarga Anda. Mungkin pasangan Anda telah menyakiti Anda. Mungkin ada memori-memori yang tidak nyaman di pikiran Anda. Anda kalau ingat itu Anda jadi rasanya tidak nyaman. Rasanya tidak enak. Rasanya membuat Anda kayaknya narik napas jadi susah. Ya kan? Saudara pada akhirnya mungkin bereaksi ketika mengingat hal itu. Anda mulai bereaksi yang tidak baik. Anda mulai berpikir, saya mau habiskan uang saya buat apalah segala macam. Ketika Anda mulai mengingat akan hal yang menyakitkan tersebut. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan buat saudara. Dengar baik, Anda perlu mengambil sikap. Untuk apa? Untuk berpisah dari segala kepahitan. Amin. Anda perlu mengambil sikap untuk meninggalkan hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Anda harus percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan telah menetapkan Anda untuk menjadi seperti Abraham, untuk diberkati dalam segala sesuatu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa berkat itu melulu tentang uang.
Saya tidak sedang mengatakan berkat itu melulu tentang harta. Tapi saya sedang mengatakan berkat itu tentang damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Anda. Kita anak-anak Tuhan tidak harus menjadi pembenci. Tidak harus cerita kemana-mana. Tidak harus tulis di media sosial tentang kekecewaan, tentang rasa sakitnya kita. Ketahuilah, orang-orang yang membaca cuitanmu, mereka tidak pernah simpati sama Anda. Mereka hanya sekedar nulis doang, padahal hati mereka tidak pernah ada di dalam masalah Anda. So apapun masalah Anda, berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan Anda. Dalam perjanjian baru, antara Paulus dengan Barnabas pernah mengalami perselisihan. Sometimes di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam gereja, kita juga bisa berselisih paham antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tapi kita mulai belajar dari Paulus bersama dengan Barnabas. Mereka bertengkar bukan karena masalah doktrin, tapi karena mereka bertengkar karena masalah pribadi. Karena Paulus tidak suka Barnabas mengajak Markus. Karena menurut Paulus, Markus adalah orang yang pernah meninggalkan mereka di dalam pelayanan. Dan Paulus berkata, gak perlu lagi mengajak orang seperti itu. Tapi buat Barnabas, Barnabas ingin memberikan kesempatan kepada Markus untuk bisa turut di dalam pelayanan mereka. Paulus dengan Barnabas tidak ketemu kesepakatan. Bahkan Alkitab menuliskan mereka menjadi tajam, tidak ketemu dengan titik temu. Akhirnya Paulus dengan Barnabas berpisah. Paulus dengan pelayanannya sendiri, Barnabas bersama dengan Markus dalam pelayanan sendiri. Tapi di sini yang terjadi adalah apa? Pelayanan mereka menjadi berkembang. Paulus jadi berkembang dengan konsep pelayanannya, sedangkan Barnabas berkembang dengan konsep pelayanannya. Seharusnya ini menjadi pelajaran berharga buat para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita berpisah atau tidak bersama-sama di dalam pelayanan yang sama, kita nggak perlu saling serang. Kita nggak perlu saling menjatuhkan. Tapi kita mengembangkan pelayanan kita masing-masing. Setuju ya? Harusnya demikian anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh menyerang dan menyatakan, menjelekkan segala hal yang orang-orang itu atau orang yang tidak sejalan dengan kita. Paulus tidak pernah menjelek-jelekan Barnabas. Bahkan sebaliknya, saya membaca di dalam 1 Korintus 9 pada ayat yang ke-6, malahan Paulus memuji Barnabas bahwa Barnabas sebagai orang yang layak mendapatkan dukungan keuangan dalam pekerjaannya memberitakan kebenaran Injil. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita diajak untuk berpisah dengan dosa? Perilaku yang toksik, kesombongan, tindakan merusak. Kita perlu berpisah dari hal-hal itu. Di dalam diri kita saudara, ada kecemasan, ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang salah. Ada sebuah buku, Gary Thomas dalam bukunya When to Walk Away. Dia mengatakan bahwa beberapa dari kita masih tidak bisa membayangkan menolak seseorang atau membiarkan seseorang pergi meskipun mungkin hubungan itu menjadi beracun. Berapa banyak orang-orang, anak-anak muda khususnya, kalau saya mau artikan tulisan ini adalah apa? Bucin. Hanya gara-gara cinta kepada pasangannya yang sebenarnya hubungannya tidak sehat. Tapi gara-gara dia bucin, dia akhirnya melonggarkan batas-batasnya. Dia terus membangun hubungannya. Dia terus ngejar agar apa? Agar orang itu tidak pergi meninggalkan dia. Saudara kasih Tuhan, Anda harus paham. Anda harus mengambil sikap untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang toksik. Hal-hal yang membuat Anda tidak baik. Hal-hal yang membuat Anda tidak benar. Kalau Anda membangun hubungan dengan orang yang tidak seiman, sekali lagi saya katakan sama saudara, ambil langkah tegas untuk apa? Stop and berhenti. Tinggalkan, lepaskan itu. Jangan dilanjutkan. Karena itu hanya akan merusak kehidupan Anda. Engkau hanya akan membuat masa depanmu menjadi masa depan yang mengecewakan. Saya menjumpai teman saya, sampai hari ini saudara. Dia kalau cerita, bagaimana dia menikah dengan yang tidak seiman. Dia punya anak. Dia terus menjalani pernikahan dia. Tapi seringkali menjadi kesulitan. Kalau dia mau nonton ibadah di rumah, nanti pasangannya tidak suka. Gitu kan? Nanti kalau dia ke gereja, anak-anaknya tidak ikut ibadah sama dia. Karena dia punya prinsip, punya perjanjian di awal. Kalau anaknya perempuan, dia akan ngikutin istrinya, agamanya.
Kalau anaknya laki-laki, dia akan mengikuti kepercayaan suaminya. Persoalannya teman saya laki-laki, anaknya perempuan semuanya. Ya udah, berarti ikut istrinya. Ya kan? Itu menjadi sebuah kesulitan. Dan saya mau katakan sama saudara, Anda harus mengambil sikap untuk mengambil langkah tegas. Kalau nggak ketemu, nggak seiman, nggak sejalan, berarti kita harus tegas. Lu, gue, gitu loh. Tegas sudah, jangan dilanjutkan. Ngapain? Nggak ada titik temu lagi. Kita mengasihi orang, tapi kita jangan paksain diri kita untuk membuka jalur, untuk membuka batasan, agar orang itu tidak meninggalkan kita. Sesungguhnya semua kita yang percaya pada Yesus diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang berharga di matanya Tuhan. Yesus mengasihi semua orang. Tapi sometimes orang-orang yang dikasihi Yesus pun meninggalkan Yesus. Matius 7 ayat 22 dikatakan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi ayat 23-nya, jawaban Yesus adalah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus punya orang-orang yang melayani. Yesus mengasihi mereka. Yesus mencintai mereka. Tapi orang-orang ini hidup di dalam pelayanannya hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Dan pada akhirnya ayat 23, Yesus mengusir mereka. Yesus membiarkan mereka untuk pergi. Yesus tidak pernah melonggarkan batasnya. Sambil berkata, jangan menjauh, tetaplah bersama dengan saya. Ini saya buka nih batas saya. Saya mau lebih kompromi lagi dengan kalian. No, Yesus tidak ada kompromi. Yesus tetap dengan keputusannya. Yesus tetap dengan kekudusannya. Dan dia membiarkan orang-orang tersebut pergi. Yesus tidak pernah berusaha mengendalikan orang-orang. Saudara, ini menjadi catatan penting bagi setiap kita. Mengendalikan orang-orang lain adalah tanda utama toksisitas. Bukan sebuah metode pelayanan. Seringkali saya dahulu dibangun atau dibimbing atau dibentuk dalam kondisi pelayanan di mana berusaha mengendalikan orang-orang. Saya berpikir saudara bahwa menggunakan orang-orang untuk mengembangkan pelayanan itu adalah kebenaran. Jadi kita menggunakan orang-orang yang bersama dengan kita untuk ngembangin gereja, untuk ngembangin pelayanan ini. Begitu saya berpisah dengan kelompok tersebut, begitu saya tidak ada di dalam lingkungan itu, mata saya terbuka dan saya baru bisa melihat kebenaran. Bahwa sesungguhnya yang benar adalah kita harusnya menggunakan pelayanan untuk mengembangkan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Itu yang benar. Justru pelayanan ini harus dipakai agar orang-orang yang bersama-sama dengan kita mengalami kemajuan, mengalami perkembangan. Dan saya menjumpai justru setiap kali saya mengalami keterpisahan dari hal-hal yang lalu, dari hal-hal yang negatif, malahan banyak kebaikan yang semakin terjadi bagi kehidupan saya. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang ada di dalam sebuah hubungan. Sedang menjalani sebuah ikatan-ikatan tertentu. Hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau saudara mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi, mari tinggalkan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat dan garis bawahi baik-baik, kita jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menyenangkan orang. Kalau kita berusaha menyenangkan orang, maka kita akan kehilangan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi hidup kita. Karena kita berusaha menyenangkan orang terus. Kita berusaha menyenangkan orang terus. Pada akhirnya kita keluar dari jalur yang Tuhan telah sediakan. Mari belajar seperti Yesus. Yesus di dalam melayani, dia melayani dari kepenuhannya. Dia tidak pernah melayani untuk menjadi penuh. Berapa banyak rumah tangga yang dibangun, dasarnya, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen bahagia. Kenapa kamu menikah? Agar saya bisa punya rumah. Agar saya bisa punya pasangan yang diberkati. Kenapa kamu menikah? Agar saya punya status berubah.
dan lain sebagainya. Saudara, pernikahan model seperti ini berbahaya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mau menikah harusnya dalam kondisi yang penuh. Kalau saudara pegang gelas air mineral, selalu penuh gelas itu. Pernikahan yang sehat harus dimulai dari seperti gelas yang penuh. Kalau Anda gelasnya kosong atau gelasnya separuh penuh, dan Anda membangun hubungan dengan orang yang modelnya sama, yaitu gelas separuh penuh, maka kekosongan yang ada, mereka akan menuntut dari pasangannya. Makanya kenapa di dalam rumah tangga itu seringkali ribut. Kenapa menuntut satu dengan yang lainnya? Karena mereka menikah tidak di dalam kepenuhan. Tetapi mereka menikah untuk menjadi penuh. Yesus mengajarkan bagi setiap kita, jadi penuh dulu. Makanya anak-anak muda, kalau engkau mau menikah, pertama yang kau mesti pegang adalah apa? Engkau mau menikah atau engkau mau pacaran ketika engkau tidak ingin pacaran. Maksudnya bagaimana pastor? Maksudnya engkau berpacaran bukan untuk meminta sesuatu dari pasanganmu. Tapi engkau berpacaran untuk memberikan sesuatu bagi pasanganmu. Makanya menikah bukan untuk mencari bahagia. Tapi menikah adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi orang yang kamu cintai. Itu yang benar. Jangan salah mengambil keputusan. Yesus telah memberikan pengajaran ini buat setiap kita. Itu sebabnya ketika engkau membangun hubungan di dalam situasi penuh, pada saat orang yang kamu jalani ternyata dia pergi meninggalkan engkau, engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan sakit hati. Engkau tidak akan marah. Kenapa? Karena saya penuh. Saya tidak minta apapun dari orang itu. Justru saya sedang membagi sesuatu bagi orang itu. Kalau orang itu tidak menjadi setia, itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya tetap mau menjadi orang yang sehat di dalam hati saya. Anda gak perlu kecewa, Anda gak perlu marah. Saya banyak menjumpai ada orang-orang yang begitu emosional. Dia begitu kecewa. Dan jujur saya katakan, orang yang kecewa biasanya akan membuat orang lain kecewa. Orang yang masih ada sakit hati dan belum beres sakit hatinya, biasanya dia akan menyakiti orang lain. Jadi kalau saudara ketemu dengan seseorang yang kerjaannya menyakiti Anda, ngomongnya tajam, setajam silet. Kalau dia ngomong di lidahnya kayak ada siletnya gitu, tajam banget ngomongnya. Saudara harus tahu, Anda gak perlu emosi menanggapinya. Justru saudara harus kasihan, kenapa? Justru ketika saudara melihat orang yang kasar, ngomongnya tajam, dan lain sebagainya, kita bisa tahu bahwa orang itu sebenarnya sedang terluka dan dia butuh untuk ditolong, bukan untuk dilawan. Suamimu mungkin ngomongnya tajam, orang tuamu mungkin ngomongnya kasar, istrimu mungkin ngomongnya tajam dan kasar luar biasa. Anda gak perlu emosi. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang terluka. Orang-orang yang marah-marah tadi adalah orang-orang yang tersakiti. Mereka belum tuntas, mereka belum beres dengan masa lalu mereka. Lantas bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mari pray buat orang seperti itu. Mari tebarkan kebaikan buat orang seperti itu. Mari seperti Yesus tetap mengasihi dan menyampaikan kebenaran bagi orang tersebut. Dan percayalah, apa yang kau tebarkan, apa yang kau taburkan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan kembali dan itu akan memberkati kehidupan Anda, memberkati orang-orang yang bersama dengan Anda. Makanya saya jumpai, kadang-kala saudara, ketika orang pengen hidup baik, ada aja setan ganggu. Ketika engkau pengen hidup benar, ada aja setan ganggu. Itu biasa saudara, itu biasa. Justru pelangi muncul, itu tidak dalam kondisi baik. Hujan badai dulu, baru ada pelangi. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami situasi kayaknya gak nyaman, situasinya kayaknya gak baik, situasinya kayaknya membuat Anda susah, siap-siap ada berkat berlimpah yang mau datang ke atas hidup Anda. Amin. Percayalah saudara. Makanya kita gak perlu takut dengan situasi orang-orang yang datang, orang-orang yang pergi. It's okay. Tuhan pengen Anda bebas. Tuhan pengen Anda merdeka. Dan kita punya ketetapan untuk terus bergerak di dalam rencananya Tuhan. Mari hampiri Tuhan hari ini. Teduhkan hatimu, tundukkan kepalamu. Saudara boleh berdoa sama Tuhan. Anda mau minta apa? Izinkan Tuhan berbicara bagi hidup Anda. Izinkan Tuhan membangun kehidupan yang baru dalam hidup Anda.
Kalau Tuhan ingin saudara dilepas, dipisahkan dari konsep yang lama, dipisahkan dari orang-orang yang salah, dipisahkan dari lingkungan yang tidak benar, dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dipisahkan dari pikiran-pikiran yang kacau, dipisahkan dari hal-hal yang negatif. Karena Tuhan ingin menyediakan berbagai kebaikan bagi hidup Anda. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, mereka semua dijumpai, mereka semua dilawat, mereka semua diberkati, mereka semua mengalami kemajuan, mereka semua mengalami pemulihan, mereka semua melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Karena kami percaya Tuhan, justru ketika terjadi sebuah perpisahan itu malahan memberikan kebaikan terjadi bagi hidup kami. Firman Tuhan juga mengingatkan, ketika laki-laki akan menikah, maka dia akan berpisah dari ayah dan ibunya untuk menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, setiap jaminan, setiap kuasa yang Tuhan sediakan, itu bukan membuat kami lemah, tapi itu justru membuat kami mengalami kekuatan yang baru, yang lebih lagi dari sebelumnya. Terima kasih buat firman yang boleh kami terima. Kami percaya Abraham diberkati berkelimpahan. Dia tidak pernah takut dengan yang namanya keterpisahan. Abraham tidak pernah benci dengan orang yang pernah menyakitinya. Abraham tetap mengasihi, dan itu sebabnya Tuhan menjadi perisai, Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan Abraham. Ajar kami memiliki sikap yang sama. Ajar kami menjadi sama seperti Yesus yang tidak pernah melonggarkan batas, tetap menetapkan batas yang benar, batas yang suci, batas yang kudus. Walaupun ada orang yang datang dan ada orang yang pergi, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap pribadi yang sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman yang kami terima. Hidup kami diubahkan dan hidup kami dijaminkan mengalami kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Romi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, Pastor Romi sering menceritakan bagaimana perjalanan pelayanan dia ya saudara. Bagaimana dia banyak orang yang datang dan pergi dari gerejanya dia. Tapi saudara, sebagai orang yang melayani di tempatnya dia, saya sudah melayani sekitar kayak 12 tahun gitu. Dan saya melihat saudara bahwa yang menjadi point of view itu bukan dari orang yang datang dan pergi saudara. Tapi ketika orang-orang yang tetap ada terus bertahun-tahun saudara, bertumbuh di dalam tempat di mana kita tetap punya prinsip yang benar di dalam firman Tuhan. Orang-orang itu sungguh diberkati saudara. Nah, orang-orang yang pelayanan terus menerus ini saudara. Mereka tidak pernah berkekurangan. Mereka tidak pernah mengalami sesuatu yang seperti dikecewakan oleh Tuhan. Ini sama saudara yang mengatakan bahwa kalau namanya keluarga, mau berantem kayak apapun, mau kecewa kayak apapun, mereka kan kembali lagi ke rumah yang sama saudara. Itu sama juga dengan Bapa kita saudara. Ketika kita benar-benar menghargai hubungan kita dengan Yesus, kalau kita benar-benar memberikan nilai yang tinggi dalam hubungan itu, kita tidak akan pergi dan kita tidak mau terpisah dari kasih-Nya Tuhan, amin. Boleh kita terus lagi, boleh berada di dalam lingkaran kasih-Nya Tuhan, lingkaran prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar dalam hidup kita. Boleh kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku,
Boleh bangkit berdiri saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan kita mengimani bahwa pada saat setiap anak-anaknya makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Alkitab menjaminkan, mintalah apa yang kamu rindukan, maka kamu akan menerimanya. Maka pada waktu kita mengangkat roti dan kita mengangkat anggur, mari ucapkan. Jangan diam, tapi diucapkan. Karena apa yang Anda ucapkan, itu yang terjadi bagi hidup Anda. Mari angkat rotinya, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, kami bebas atas segala penyakit, menang atas segala virus, tidak terkapar di meja operasi, dibekali umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Dengan iman, sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami diciptakan sebagai warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap. Bahkan mulutku diurapi. Setiap kata kalimat doaku dibuat Tuhan pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu. Masing-masing saudara minta apa? Apa yang saudara mau minta di bulan Agustus ini? Apa yang saudara rindukan di bulan Agustus ini? Tuhan menjamin setiap doamu digenapi dan pasti berhasil. Setiap kata kalimat doa mereka digenapi. Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel, terima roti mana. 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga diberkati. Yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus
tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Sebagaimana perempuan yang telah mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Dimanapun Injil diberitakan, berita yaitu tentang perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak juga menjadi berita yang disampaikan. Berarti ketika Injil diberitakan, pengurapan minyak juga disampaikan. Maka hari ini kami mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara, maka setiap botol ini menjadi minyak urapan. Siapapun yang pulang bawa minyak ini, mereka diurapi, mereka diberkati, mereka mengalami lawatan, mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan, terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu bagi hidup kami. Kami percaya jaminan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya kemenangan yang dari Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa mulut kita diberi kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 21 mengingatkan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari, saya mau ajak saudara, bersama-sama dengan saya kita lepaskan perkataan berkat. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Setiap kata kalimat doa kami percaya digenapi. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya tahun 2023, tahun di mana Tuhan menyatakan mujizat keamanan atas Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Miangas, Pulau Rote, lawatan Tuhan berkarya atas bangsa kami. Terima kasih, kami juga berdoa buat kota-kota di Indonesia. Khususnya di mana kota kami berada, kota Jakarta, diurapi, dijagai. Kami doa tidak ada segala bentuk apapun yaitu rencana-rencana jahat untuk mengadakan kekacauan ataupun kegaduhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta dijagai, Jakarta penuh kuasa, Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam lawatan. Berkati bulan Agustus anak-anak Tuhan, apapun yang mereka targetkan di bulan ini pasti terwujud, pasti tercapai. Apa yang kami doakan di sepanjang bulan Agustus pasti digenapi. Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di sorga. Berkat Tuhan berkelimpahan. Maka Tuhan juga memberkati perjalanan pulang dari tempat ini. Tibakan di tempat tujuan tanpa kurang apapun. Juga berkati jiwa-jiwa anak-anak Tuhan yang telah kami doakan. Mereka semua boleh mengalami lawatan. Kalau ada yang sakit atau mengalami vonis dokter, kami berdoa melepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi mereka. Kalau mereka yang sedang berkebutuhan untuk pekerjaan, mereka dapat pekerjaan yang baru. Kalau mereka sedang berkebutuhan untuk bisnis karir usaha mereka, diberkati usaha bisnis karir mereka. Kami percaya anak-anak Tuhan melangkah dalam kuasa, melangkah dalam mujizat yang Tuhan telah jaminkan. Saatnya kami akan pulang, kami percaya berkat Tuhan ada bersama kami dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.